Seberapa pandainya orang asing ini dalam merayu kematian? Mereka mengendarai dua perahu motor. Bergegas ke utara. Diambang tabrakan. Sesuaikan arah segera. Ini dia dewa kematian. Operasi ekstrim lewat. Anak laki-laki itu bersenang-senang. Kedua gadis itu berteriak ketakutan. Menangis dan berteriak agar mereka segera mendarat. Karena jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan langsung mati lemas di tempat. Namun dalam menghadapi permohonan mereka, pengemudi, Lau Hei dan Gray, tidak mengerti. Kemudian mereka menjauhkan diri dan memulai yang kedua. Seperti yang diharapkan, sebuah kecelakaan terjadi. Tabrakan hebat itu menyebabkan beberapa orang terjatuh ke laut. Betis Gray berdarah dan tulang yang patah terlihat jelas. Lau Hei pingsan di tempat. Hampir tenggelam ke dasar laut. Untungnya, Tom menemukannya tepat waktu dan menyelamatkannya. Beberapa orang saling membujuk dan segera naik ke atas sepeda motor. Setelah hanya mengobati luka Gray, Tom mencoba menelepon polisi. Namun mereka sudah kehabisan jangkauan sinyal. Dan karena perahu motor lainnya telah dibongkar, perahu motor yang tersisa tidak dapat menahan beban 5 orang. Millie dan Lau Hei hanya bisa terus berendam di laut. Tapi saya menemukan bahwa perahu motor tidak bisa dinyalakan. Rupanya tabrakan tadi menyebabkan perahu motor tersebut tidak berfungsi. Jadi mereka harus memindahkan posisi Gray. Coba Anda temukan letak permasalahannya. Akibatnya dia tak sengaja terjatuh di tengah jalan. Tom membuka bantalnya. Saya juga menemukan bahwa saya tidak dapat memulai tanpa alat. Gray tampak kesakitan. Beberapa orang hanya bisa mengangkatnya lagi. Gray hampir kehilangan kesadaran setelah semua ini. Namun saat ini mereka tidak punya pilihan lain. Anda hanya bisa diam di tempat dan menunggu penyelamatan. Dana mengeluarkan ponselnya untuk memantulkan sinar matahari. Semoga seseorang dapat menemukannya. Millie mengatakan padanya untuk tidak membuang-buang energinya. Karena sekarang jam 7 pagi. Tidak mungkin ada seorang pun yang bisa keluar. Lebih buruk. Lokasi mereka semakin jauh dari pantai. Jika kita tidak hanya dapat menemukan cara untuk kembali ke pantai dengan cepat. Hanya jalan buntu yang menanti mereka. Millie kemudian meminta maaf kepada Dana. Mengatakan mereka melakukan kesalahan itu secara tidak sengaja saat mereka mabuk. Tetapi bagaimana Dana bisa mempercayainya? Tepat ketika suasana di tempat kejadian sangat canggung. Lau Hei tiba-tiba berpikir untuk pergi ke laut. Mereka melihat sebuah perahu layar. Jadi aku berencana untuk pergi ke pantai. Temukan telepon Millie. Namun Millie bingung. Tapi dia bingung. Namun Millie 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 bingung. Saat pergi ke laut, mereka melihat sebuah perahu layar. Jadi saya memutuskan untuk berenang sendirian untuk meminta bantuan. Yang lain khawatir tentang bahaya. Langsung nyatakan penolakan. Tapi Lau Hei tidak ingin duduk dan menunggu kematian. Sebagai juara renang sekolah, dia memiliki keyakinan untuk melakukannya. Setelah mendengar ini, tak seorang pun berhenti. Saya hanya bisa berdoa agar Lau Hei berhasil menemukan penyelamatan. Namun pemandangannya tak berujung. Tidak bisa melihat apapun sama sekali. Mudah untuk menemukan kapal itu dan memaksulkannya. Terlebih lagi, laut dalam penuh dengan bahaya. Seperti yang diduga, Lau Hei belum pergi jauh. Millie melihat sesuatu yang mengerikan. Hiu. Apa? Hiu. Hiu. Pada saat ini, Lau Hei masih berenang maju dengan penuh semangat. Ditambah lagi suara ombak. Dia tidak dapat mendengar peringatan teman-temannya. Detik berikutnya hiu itu menghilang dari air. Tepat ketika beberapa orang mengira Lau Hei ditakdirkan untuk mati. Tapi ngeri juga ketemu hiu. Muncul di samping mereka. Dalam kepanikan, beberapa orang tak sengaja terjatuh ke dalam air. Yang lebih buruk adalah Millie tidak bisa berenang. Dan hiu yang menakutkan itu berada tepat di bawah kakinya. Tom datang menyelamatkan tepat pada saat kritis. Keduanya berenang cepat menuju perahu motor. Untungnya hiu itu tidak menyerang mereka. Tetapi Tom baru saja membawa Millie dengan selamat di perahu motor. Dana dan Gray kembali mengalami krisis. Dia melompat ke air lagi untuk menyelamatkan orang. Tanpa diduga, hiu itu belum mendekat. Gray tiba-tiba menyerang. Bau darah dari luka. Dia menjadi sasaran hiu. Tom segera melarikan diri kembali ke perahu motor. Namun Dana juga terseret bersama Gray. Ternyata rambutnya tersangkut di arloji orang lain. Keduanya langsung ditarik ke laut dalam. Muncul sedetik sebelum hiu. Gray menjadi makanan hiu. Melihat Dana masih hidup, Tom dan rekannya langsung terkejut. Dana berenang menuju perahu motor. Dengan bantuan Tom, kami berhasil lolos dari bahaya.
Pada saat yang sama, Lau Hei, yang pergi mencari penyelamatan, akhirnya melihat harapan. Perahu layarnya tidak jauh. Dia dengan bersemangat meminta bantuan. Tetapi orang-orang di perahu itu tidak mendengar suaranya sama sekali. Saat Lau Hei terus berenang maju, seekor hiu besar tiba-tiba melintas di depan matanya. Hal itu membuat lelaki tua berkulit hitam itu takut. Menyelam ke dalam air untuk memeriksa situasinya. Hiu itu menghilang tanpa jejak. Satu-satunya kesempatan sekarang adalah perahu layar di dekatnya. Namun hidupnya telah memasuki hitungan mundur. Momen ketika hiu putih besar menunjukkan taringnya. Biarkan ginjal Lau Hei dibelah. Rasa sakit yang hebat membuatnya berteriak tak berdaya. Naluri bertahan hidup mendorongnya untuk meminta bantuan. Berenang maju. Baru pada saat itulah orang-orang di kapal akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Sayang sekali Lau Hei sudah menjadi tubuh. 3 orang yang tersisa melihat bahwa rekan mereka belum kembali. Saya menyadari dia mungkin mengalami kecelakaan. Millie tak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Mereka pasti akan mati di sini. Tom, kesal, menyuruh Millie untuk diam. Keputusasaan mulai menyebar. Sekarang sudah jam 3 sore. Matahari bersinar terang di atas kepala. Paparan sinar matahari dan kekurangan air yang parah membuat beberapa orang merasa sangat tidak nyaman. Millie ingin minum air laut untuk menghilangkan dahaganya tetapi dihentikan oleh Dana. Karena air laut hanya akan memperburuk dehidrasi mereka. Tom mencoba memperbaiki sepeda motornya lagi tetapi gagal lagi. Dengan cara ini, mereka bertiga akhirnya sampai pada malam itu. Penurunan suhu yang tiba-tiba membuat mereka menggigil. Kegelapan yang tak berujung membuat orang sangat takut. Suara ikan melompat keluar dari laut dari waktu ke waktu. Itu membuat mereka gugup. Mungkinkah hiu juga keluar untuk berburu makanan di malam hari? Pada saat ini, Daina tiba-tiba menemukan. Cahaya redup muncul dari kegelapan. Mereka langsung berteriak kegirangan. Namun tidak ada tanggapan yang diterima. Melihat cahaya semakin menjauh dari mereka, Dana menyarankan agar Tom berenang untuk mencari bantuan. Sebagai satu-satunya laki-laki di antara ketiganya, Tom tentu saja tidak bisa berkata banyak. Dia sangat berhati-hati dalam setiap langkah yang diambilnya. Tiba-tiba ada gerakan di dalam air. Tom pun ketakutan kembali. Dana tidak pernah berpikir. Lelaki yang aku suka adalah orang yang sia-sia. Mustahil. Dia tidak punya pilihan selain keluar sendiri. Untungnya tidak ada kelainan sepanjang perjalanan. Tapi ketika dia akhirnya sampai ke cahaya. Namun betapa ngerinya dia saat mengetahui orang lainnya juga mengambang di atas air. Dan telah benar-benar kehilangan tanda-tanda kehidupan. Rupanya, dia diserang hiu. Panik, Dana bergegas kembali. Dengan bantuan Tom, kami kembali ke perahu motor. Harapan untuk diselamatkan kembali pupus. Tak lama kemudian matahari perlahan terbit dari laut. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa mayat itu telah melayang di hadapan mereka. Bersamanya datang beberapa papan kayu. Setelah mereka bekerja sama untuk memancingnya. Ditujukan sebagai seorang pengkhotbah. Dia juga melepas jaket pelampung pria itu. Memakainya pada Dana yang tidak bisa berenang. Lalu mereka meluncur keras ke arah pantai. Namun karena dehidrasi parah. Dan tidak makan dalam waktu lama. Tidak butuh waktu lama untuk meluncur keluar. Mereka bertiga telah kehabisan tenaga. Yang lebih menakutkan adalah hiu yang hilang tiba-tiba muncul kembali. Hiu yang mengambil napas tidak lagi muncul. Hiu yang mengambil napas tidak lagi muncul. Dia menggigit papan Dana. Meskipun Tom menggunakan papan kayu untuk mengusir hiu itu tepat waktu. Namun hiu tidak akan melepaskan mangsanya dengan mudah. Sekali lagi, ia keluar dari air dan menggigit Tom. Dana segera membalut luka Tom dengan pakaian. Satu-satunya harapan mereka sekarang. Memperbaiki perahu motor. Namun tanpa alat, penutupnya tidak bisa dibuka sama sekali. Saat Dana dan Tom mencoba, hiu lapar juga bersembunyi di dekatnya. Ketiga pria kuat itu tidak berani bersantai sama sekali. Saling menatap dengan saksama. Mencegah dia menyerang secara tiba-tiba. Namun detik berikutnya sirip itu tenggelam ke dasar laut dan menghilang. Dana tiba-tiba merasa situasinya tidak baik. Tanpa diduga, pada saat ini, ketiganya langsung jatuh ke air. Hiu itu langsung menyerang. Hal ini menyebabkan Tom terluka parah. Dengan bantuan Dana, saya cukup beruntung bisa menyelamatkan hidup saya. Namun Millie, yang mengikutinya dari dekat, berada dalam masalah. Dia berhasil merebut perahu motor itu. Tapi hiu itu menggigit tubuh bagian bawahnya. Dana mencoba menyelamatkan orang. Millie langsung muntah darah. Air laut di sekitarnya juga berwarna merah. Saat lensa berputar, tubuh bagian bawah Millie telah menghilang. Dana hanya bisa melepaskannya sambil menangis. Melihat Tom, yang juga bernapas, dia gemetar ketakutan. Sepertinya aku melihat akhir hidupku sendiri dari kedua orang ini. Namun keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup membuatnya tidak mudah menyerah. Dia membuka kembali jok motor buatnya.
Aku gunakan sekuat tenagaku untuk memecahkan cangkang ayam itu. Rupanya serangan hiu menyebabkan retakan pada cangkang ayam. Lalu Dana membuka seluruh penutup ayam. Akhirnya ketahuan penyebab motor tidak bisa distarter. Pipa bahan bakar mesinnya pecah. Namun hampir tidak mungkin untuk menyambungkannya kembali tanpa aksesori. Ketika tidak ada hal lain yang bisa dilakukan, dia melihat jaket pelampung mengambang di laut. Sepertinya sudah memikirkan sesuatu. Maka dia menempelkan pecahan kulit ayam itu ke badannya. Kemudian kumpulkan keberanian untuk melompat ke laut. Berhasil mengambil tabung inflasi dari jaket pelampung. Tapi kemudian hiu itu datang di belakang Dana. Namun dia tidak menyerang. Sebaliknya, air mengalir ke arah perahu motor yang sedang diam. Hiu itu mencoba membawa Tom ke dalam air dengan jet ski-nya. Melihat hal itu, Dana pun bergegas menuju perahu motor. Namun hiu itu, yang usahanya gagal, mengarahkan pandangannya padanya. Tom yang melihat kejadian ini langsung teringat. Dana berhenti bergerak maju. Melihat hiu mendekat dengan cepat. Dia tahu bahwa hanya dengan menghadapi musuh secara langsung dia akan mempunyai kesempatan bertahan hidup. Maka dengan tegas dia mengeluarkan pecahan cangkang ayam yang disematkan di tubuhnya. Tom mengira Dana telah dimakan oleh hiu. Tak disangka, saat sedang sedih, Sheena malah naik ke atas perahu motor. Dia nyaris lolos dari mulut hiu. Tom lega melihat dia masih hidup. Dan Dana juga berhasil menyambung pipa minyak menggunakan tabung tiup. Saat mesin dinyalakan, dia akhirnya melihat harapan untuk bertahan hidup. Dengan bersemangat, dia menginjak pedal gas dan mengendarai Tom menuju pantai. Tapi pantainya sudah terlihat. Hiu yang tertinggal berhasil ditangkap lagi. Dana, yang menyadari ada sesuatu yang salah, segera mempercepat lajunya. Tapi tetap tidak bisa lolos dari serangan hiu. Perahu motor yang rusak menjadi lebih lambat. Kalau terus begini, mereka tidak akan sampai ke pantai dan akan dikubur di istana. Pada saat kritis, Tom yang pengecut berdiri. Dia melompat langsung ke dalam air. Bersiaplah untuk mengorbankan dirimu untuk memberi Dana kesempatan melarikan diri. Meskipun Tom seorang bajingan. Namun Dana tidak mau menyerah. Aku ingin pergi bersamanya. Namun Tom dengan tegas mengungkap lukanya. Bau darah dengan cepat menarik perhatian hiu. Sampai aku melihat Tom diseret oleh hiu. Dana kemudian melaju pergi dengan perahu motor sambil berlinang air mata. Tapi hanya satu langkah dari pantai. Perahu motor itu secara tidak sengaja menabrak karang. Dana juga jatuh ke laut. Dia segera muncul ke permukaan. Berenang menuju pantai dengan putus asa menggunakan kedua tangan dan kaki. Alhasil saat aku menoleh ke belakang, aku melihat latar belakang hiu yang mengerikan itu. Hiu itu terjebak di antara bebatuan. Dana kembali ke pantai dengan selamat. Dia berbaring di pantai sambil terengah-engah. Pegang erat segenggam pasir. Pastikan kamu tidak sedang bermimpi. Kemudian dia menyeret tubuhnya yang terluka untuk berdiri. Setelah meninggalkan tempat yang hampir membunuhnya.